Assalamualaikum sahabat muslim, salam Himagrotek, salam satu cinta. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mengapa alam semesta dan seluruh isinya diciptakan. Kira-kira bagaimana dan apa alasannya? Yuk mari kita sama-sama simak video ini dari kelompok 1 Agro Eko Teknologi B. Alam semesta merupakan keseluruhan ruang dan waktu, dan isinya tersebut terdiri dari semua energi dalam berbagai bentuk, termasuk radiasi, elektromagnetika, dan materi. Sedangkan menurut pandangan Islam, alam semesta adalah ciptaan Allah yang meliputi segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia. Selain Allah beserta zat dan sifatnya, alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah alam ghaib dan alam syahadah, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan alam semesta. Menurut pandangan Al-Quran, penciptaan alam semesta dapat dilihat pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tiada juga beriman?" Kemudian bagaimana kedudukan alam semesta itu? Kedudukan alam semesta, Allah yang memudahkan alam ini bagi manusia dan menjadikannya sebagai tempat tinggal yang nyaman, agar manusia mudah memahami alam semesta. Maka Allah menciptakan ketentuan yang pasti, kemudian agar manusia mudah memahami dan berinteraksi dengan alam semesta ini. Maka Allah menciptakan alam dengan derajat yang lebih rendah dibandingkan manusia. Untuk itu, manusia tidak boleh tunduk kepada alam semesta, melainkan harus tunduk kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan menundukkan alam itu buat mereka. Namun, bukan berarti manusia dapat berbuat seenaknya terhadap alam. Hal ini bermakna bahwa kekuasaan manusia pada alam semesta itu bersifat terbatas. Manusia hanya bisa mengelola dan memanfaatkan alam semesta sesuai ketentuan Allah yang telah mengamanahkan alam semesta kepada manusia. Untuk itu, kita sebagai umat Islam harusnya beriman, bertakwa, dan beribadah kepada Allah, karena tujuan Allah menciptakan kita adalah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepadanya. Dalam perspektif pendidikan Islam, alam juga bisa menjadi guru manusia. Kita dapat belajar dari sikap alam semesta yang tunduk mutlak pada hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah. Apa alasan diciptakannya alam semesta? Allah menciptakan dunia tidak lain ialah sebagai ladang kampung akhirat dan kampung untuk beramal, sedangkan akhirat sebagai kampung menuai balasan. Barang siapa yang mengisi dunia dengan amal salihah, niscaya ia akan menuai keberuntungan di dua kampung tersebut. Dan jika tidak diisi dengan perbuatan baik, maka kita akan kehilangan segalanya. Dunia bukanlah segala-galanya, akan mengalami kehancuran. Ia hanya jembatan penyeberangan belaka. Segala prasarana dan sarana yang Allah adakan di dunia, harta, kekuasaan, dan lain-lain, semestinya dioptimalkan sebesar-besarnya untuk kepentingan yang lebih besar, meraih kehidupan akhirat yang paling baik. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 7 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya."
Kemudian berikut ini adalah bukti penciptaan alam semesta, di mana bukti tersebut Quran Surah Al-Fussilat 41 ayat 11 yang artinya, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku, dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya pun menjawab, kami datang dengan suka hati. Dalam surah Al-A'raf ayat 54 dinyatakan bahwa yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa, pemilik jagat raya. Allah menciptakan kesempurnaan alam semesta ini dengan menciptakan pula pembendaharaan langit seperti matahari, bulan, dan bintang yang semuanya tunduk kepada apa yang Allah perintahkan. Allah menciptakan alam semesta ini dalam masa yang cepat dan waktu yang singkat karena Ia Maha berkuasa atas segalanya. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupi malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan menciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, penciptaan dan pemerintahan hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Kesimpulannya adalah alam semesta dan segala isinya merupakan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaannya merupakan bukti keagungannya, haruslah dijaga sebagai bentuk ketaatan kepadanya. Allah menciptakannya untuk suatu hikmah yang agung. Allah menciptakan alam semesta serta makhluk seisinya hanya untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 46. Oleh karena itu kita harus selalu taat dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah menciptakan alam ini sebagai bukti kasih sayang Allah untuk hambanya. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Nah, itulah materi kita pada video kali ini. Tidak terasa ya sahabat muslim, kita sudah sampai di akhir video. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya ya sahabat muslim. Assalamualaikum.